Untuk saat ini ada lebih baik dari sebelumnya ya. Cuma mungkin ada beberapa kekurangan ya, kalau ngurus sesuatu kadang masih agak lumayan lama ya. Menurut saya udah ada perubahan, tapi masih banyak kurang. Urusan gitu tuh kadang lama gitu loh. Pengesahan Peraturan Gubernur DIY nomor 40 tahun 2023 tentang pelaksanaan reformasi kalurahan tanggal 29 September 2023 silam menjadi awal aktualisasi misi dan strategi pembangunan kalurahan di DIY. Banyak yang masih beranggapan birokrasi itu rumit, apalagi yang sudah bersifat kedaerahan seperti kalurahan. No respon, dioper sana sini, tidak efektif, dan masih banyak anggapan lainnya. Sepertinya banyak yang belum tahu, saat ini, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, kalurahan sudah melakukan reformasi dalam birokrasi dan juga pemberdayaan bagi masyarakat. Katanya sih begitu. Makanya saya, Aljabang Bayi, saat ini sedang berada di Kalurahan Guosari untuk mencari tahu dan membuktikan jika memang reformasi kalurahan sudah berjalan. Ikuti aku yuk, kita masuk. Sedulur Kalurahan, saat ini saya sudah bikin janji dengan Mas Lurah Guosari mau ngomongin tentang reformasi kalurahan. Khususnya adalah Kalurahan Guosari. Ikut saya. Monggo Mas Alit. Mas, Ya, Pak Lurah ada? ada, siap. Ada? Mau ketemu? Enggak, ngobrol aja. Ketemu loh Mas, udah mau janjian. Langsung aja. Terus. Woi, aduh Mas Lurah. Monggo Mas Alit. Wah, Pripun Mas sehat? sehat alhamdulillah Mas Alit. Monggo. Ayo, Bun. Nggih. Bersinar banget ya Mas Lurah. Wah, iya dong, harus. Kosong lagi Mas? Ya, maklum efisiensi. Nggih. Ini suguhannya bukan makanan yang saya pingin. Oke. Jawaban dari pertanyaan saya. Siap. Penting Oke, banget gimana? Mas. Betul. Saya Itu penasaran dengan penerapan reformasi kalurahan khususnya Guosari. Mas Oke. Lurah. Pripun, Mas? Reformasi kalurahan ini hal yang menarik karena di Indonesia satu-satunya provinsi yang menerapkan reformasi desa atau kalurahan itu hanya di DIY. Sehingga kami di Guosari sangat merespon baik sekali Mas Alit reformasi kalurahan sebagai salah satu cara untuk kemudian memberikan transparansi, akuntabilitas, pembenahan secara internal di birokrasi pemerintahan. Nah, reformasi itu ada dua Mas Alit. Satu reformasi birokrasi, yakni adalah pembenahan di internal kita, kaitan dengan pelayanan, digitalisasi, arsip, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Nah, kaitan reformasi birokrasi ini, kami menerapkan digitalisasi juga, Mas. Sehingga presensi sekarang sudah online, kemudian kaitan dengan pengadaan barang dan jasa juga bisa terpublish secara umum. Ketika dana masuk, dana keluar bisa dipantengi oleh warga masyarakat sehingga tidak ada lagi nih curi-mencuri, main-main di bawah meja itu sudah ada lagi. Karena berkat reformasi kalurahan tadi. Lebih transparansi. Lebih transparan. Dicek lewat mana Mas? Ceknya lewat websitenya guosari.desa.id. Di situ sudah terpampang Pak Duko sekarang ngapain aja, sudah presensi belum, Pak Lurah di mana dan lain sebagainya terlihat di situ. Berarti nggak perlu nanya ke kalurahan gitu. Iya. Pak Anu di mana? Ini dipantau. Iya. Warga pelayanan pun cepat. Iya, ini yang pelayan penting. datang nggak sampai 1 menit surat jadi. Berarti warga nggak perlu ngantri panjang untuk ngurus surat-surat ini. Yes. Cepat. Langsung datang Ya, cepat mawon. cepat, mudah, gratis. Nah, yang reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan, Mas Ale, kita memberdayakan warga masyarakat banyak hal. Melalui Desapreneur, melalui Desa Prima, di mana kegiatan-kegiatan itu pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Ada yang membuat jeriping pisang, ada yang membuat kaitan dengan kerajinan tempurung kelapa, dan lain sebagainya. Ada juga ini Mas Alit, salah satu hasil karya badan usaha milik Kalurahan Guosari, yang alhamdulillah kurang lebih ada 25 pekerja warga Guosari, baik itu rentan marginal dan lain sebagainya. Ini adalah dari tutup botol sampah, tutup botol mineral itu. Iya benar-benar. Ya, ini jadi meja seperti ini. Sekaligus mewujudkan Hamemayu Hayuning Bawon. Betul. Ya. Ini produk yang dari Guosari Mas Guosari, ya. Mas. Mas,
Terus kemudian kan otomatis juga kelurahan butuh support dana dong. Ya, Nah ini dana untuk mewujudkan itu dari mana aja, Pak? Tepat sekali. Ini salah satu support dari dana keistimewaan yang migunani Murakabi dan Merantasi. Nah, Merantasi menyelesaikan permasalahan kaitan sampah. Kemudian juga Murakabi bagaimana tutup botol yang tadi tidak punya value saat ini bisa menjadi sebuah produk di Kelurahan Bosari. Dan ini dijual di luar juga, Mas? Ya, di luar juga. Ini target kita nanti ekspor, Mas. Amin. Ya, lewat Dais pemberdayaannya begitu luar biasa sekali. Dan perlu diketahui juga Mas Alit, saya yakin di Jogja ini potensinya luar biasa sekali. Desa ada yang mengembangkan kaitan dengan desa wisata, desa budaya, ada yang prenernya, ada yang kaitan dengan penanganan stunting, ada juga saat ini Jogja itu lumbung mataraman. Bagaimana ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, integrated farming ya ada di sana. Nah, ini menyenangkan sekali nih. Sedulur kelurahan ternyata ya reformasi kelurahan ini kalau kelurahannya rapi, birokrasinya rapi, masyarakatnya mandiri, kita punya produk yang daya saing. Mas, ini kayaknya sudah komplit. Saya pengen ini nanti ketemu dengan warga ngobrol. Oke, siap. Nanti jangan lupa mampir Ingkung Gosari. Salah satu potensi Gosari, pemberdayaan masyarakat. Betul. Oke. Matur nuwun, Mas. Siap, Mas Alit, sehat selalu. Ini mengganggu waktunya. Oh enggak, Saya santai. pamit. Untuk warga pokoknya kita siap melayani. Mbak Nur, Mas. Monggo. Nah, lanjut nggih. Monggo. Mas Lurah. Derek Mas Alit. Nggih. Matur nuwun. Oke. Sedulur kelurahan, setelah kita ngobrol dengan Mas Lurah Bosari, nah saat ini saya sedang berada di ruang pelayanan Kelurahan Bosari. Ini tempat biasa melayani, tempatnya adem, enak, seger. Kebetulan ada seorang warga yang lagi ngurus kayaknya. Saya cek dulu ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Ini Masnya MC itu ya? Nah, iya, Mbak kok tahu, Mbak? Iya, soalnya kayak gak asing gitu mukanya. Mbaknya ini warga? Iya. Iya. Mbak, kok dari tadi di tempat pelayanan kok mainan handphone? Oh iya, Mas. Ini aku lagi ngurusin dokumen buat usaha ini, Mas. Kayak gini. Pakai handphone? Iya. Sekarang udah gampang banget. Ini pokoknya tinggal scan barcode doang, terus nggak lama, nggak usah antri. Udah pokoknya mantep banget, udah nggak bertele-tele juga. Satu lah pokoknya, Mas. Ini Nggak perlu tulis-tulis? by phone, iya nggak perlu tulis-tulis, tinggal by phone aja udah. Berarti ini dampak dari reformasi birokrasi kelurahan dirasakan banget, Mbak? Iya, itu yang saya rasakan sama warga-warga sekitar. Pokoknya nih, desa ini sangat mendukung warganya untuk maju. Nah, kalau di ini, Mbak, pemberdayaan masyarakatnya dari Kelurahan Bosari, pernah ikutan pelatihan apa-apa mungkin? Oh iya, pernah. Aku pernah ikut pelatihan digital marketing gitu, Mas, untuk UMKM. Terus desa juga ada beberapa pelatihan juga. Contohnya teman-temanku tuh pernah ikut pelatihan pertanian organik. Pokoknya banyak deh, Mas, yang diselenggarakan desa gitu. Jadi sangat apa ya, memfasilitasi warganya untuk jadi nggak usah jauh-jauh ke seberang karena di desa sudah ada semuanya. Loh. Berarti manfaatnya dirasakan langsung oleh Mbak Rani dan kawan-kawan. Apalagi kayak aku yang Gen Z gini kan maunya yang saat nggak perlu antri, yang cepet gitu. Iya. Dulu kelurahan ya. Jadi manfaat dari reformasi kelurahan langsung dirasakan oleh masyarakat, tersentuh langsung. Nah, lurah udah saya ngobrol, warga sudah. Berarti saatnya saya pengen ngajak ngobrol nih bapaknya lurah-lurah se-DIY. Nah, yaitu Kepala Dinas Pemkal Dukcapil Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Diponegoro. Ikuti aku ya. Mbak, terima kasih ya. Sukses nggih untuk karyanya. Nah, sedulur kelurahan sudah sampai kita ke tempatnya. Kita berada di kantor Dinas PMK dan Dukcapil DIY. Ya, setelah tadi ketemu dengan Mas Lurah dari Bosari, kemudian testimoni dari warga, saatnya kita menggali informasi lebih dalam lagi ya mengenai reformasi kelurahan yang langsung kita akan bertemu dengan kepala dinasnya yaitu Kanjeng Yudo. Ayo kita gali bersama-sama. Let's go. Nah, main-main ini langsung bertemu dengan sosok yang susah ditemuin, tapi beliau itu ada untuk saya. Nah, ada untuk kita semua. Ketemu dengan Kepala Dinas PMK dan Dukcapil DIY,
Kanjeng Yudonegoro. Halo, Selamat Mas siang, Alit. Kanjeng. Siang, Mas Alit. Sehat, Kanjeng? Alhamdulillah. Selalu Fit. bersinar fit. Nah, tadi Kanjeng izin Kanjeng, tadi saya sudah keliling ke Kalurahan Gosari, ketemu Bantul dengan, ya? Bantul, betul, ketemu dengan Pak Lurah, ketemu dengan warga. Kali ini saya masih pengen memantapkan pertanyaan kepada ini yang paling berwenang mungkin nggih. Mungkin kalau ada salahnya yang paling memahami tentang reformasi kelurahan. Nah, kalau seperti apa menurut Kanjeng reformasi kelurahan yang di DIY? Ya, pertama reformasi kelurahan ini satu-satunya di Indonesia, Mas. Ya. Karena Ngarso Dalem memerintahkan untuk mereformasi kelurahan itu di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kedua, reformasi kelurahan itu ada 2 roda. Roda pertama terkait reformasi birokrasinya, ini bicara di internal, di kelurahan pamongnya. Yang kedua adalah reformasi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pemberdayaan masyarakat harus disampaikan karena di kelurahan kita ada dana keistimewaan. Nah, itu sifatnya arahan Ngarso Dalem itu dana keistimewaan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk dilaksanakan di kelurahan. 2 roda itu ya? 2 roda itu. Yang harus berjalan beriringan. Yang harus berjalan beriringan dan jangan depannya duluan, belakangnya di sini. Enggak, dia harus bersama-sama. Antara internal lewat reformasi birokrasi, lewat eksternal di reformasi pemberdayaan masyarakat. Lalu ini sudah berjalan dari tahun 2023. 2023. Iya. Berarti sudah banyak pengawasan, regulasi seperti apa nih? Iya. Jadi reformasi kelurahan ini adalah salah satu visi misi Bapak Gubernur di tahun 2022 sampai dengan 2027 dan sudah diatur oleh Pergub Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023. Apa sih yang dilaksanakan oleh kelurahan itu? Di situ di Pergub tertulis 16 kegiatan untuk reformasi birokrasinya. Internal ya berarti? Internal. 5 kegiatan untuk reformasi pemberdayaan masyarakatnya. Dan itu nanti di ujung, di tahun 2027, itu baru kelihatan kita hasilnya. Apa sih yang sudah dilakukan di reformasi kelurahan ini. Lalu kemudian bagaimana Kanjeng apa pengawasannya, prosesnya dari pemerintah Provinsi DIY? Kalau kami, itu ada tim, Mas, untuk monitoring dan evaluasi. Ada tim di kelurahan. Nah, setelah itu kelurahan ada tim lagi di kabupaten. Nah, setiap triwulan sekali atau per 3 bulan sekali dari kabupaten itu lapor ke kami dan kami ke Bapeda, Bapeda lapor ke Pak Gubernur. Apa yang sudah dilakukan per 3 bulan itu. Dan pastinya kegiatan reformasi kelurahan sudah ya lumayan meningkat. Apalagi tadi Mas Alit sudah menyampaikan sudah ke Gosari. Sudah ke Gosari. Artinya kan efek dari kegiatan reformasi kelurahan ini sudah terlaksana atau tidaknya kan tadi Mas Alit sudah itu tahu ke lapangan. Baru satu kelurahan, belum lagi nanti yang lainnya. Ya. Ini banyak yang dilibatkan, Kanjeng, di reformasi kelurahan ini. Tujuannya apa sih, Kanjeng? Ya. Tujuannya kalau kita lihat ini Pak Gubernur ingin menyampaikan saking sayangnya Pak Gubernur dengan kelurahan atau desa, karena walaupun gimana juga, desa itu atau kelurahan itu paling dekat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Artinya jangan sampai pemerintahan kelurahan ini tidak kita sayangi atau kita cintai. Nah, ini Pak Gubernur menyampaikan bahwa segala sesuatu itu harus lewat kelurahan dan 11 prioritas salah satunya itu di kelurahan semua. Jadi harapan kita di reformasi kelurahan ini ya pertama sukses. Amin, sukses. Kedua juga apa yang diharapkan Bapak Gubernur untuk mensejahterakan masyarakatnya lewat reformasi kelurahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mensejahterakan masyarakat ini seperti stunting, terus angka kemiskinan turun. Nah, dengan adanya reformasi kelurahan nih, insya Allah semua itu bisa terrealisasi. Tidak ada lagi kemiskinan atau kurangnya lagi angka stunting yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mantep, udah bulat komplit nih. Saking bulatnya bingung mau nanya apa lagi karena semua sudah terjawab langsung oleh Kanjeng. Pokoknya Kanjeng, harapan kami juga sebagai masyarakat, semoga ini lancar Kanjeng. Amin. Karena kami sudah merasakan manfaatnya. Amin. Matur suwun Kanjeng tentunya bersama timnya. Dan yang terakhir Kanjeng, mohon undur diri. Pamit karena harus ngobrol ke teman-teman, harus jelaskan Kanjeng. Karena ini loh sudah ada perubahan di kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Cara ngurusnya juga cepat, gampang, bahkan bisa memantau real time. Kanjeng, Pak Lurah kemana nih? Langsung ada di situ. Ada terpantau langsung melalui gadget kalau tadi saya lihat. Dan ini juga orang kalau mau masuk kerja itu kelihatan. Kalau Mas Alit ini ke Pleret, itu dipampang. Lurahnya masuk jam berapa,
pamongnya masuk jam berapa, itu dipapang di tempat pelayanan. Jadi orang bisa melihat atau masyarakat yang lagi mengurus itu kelihatan pamong mana yang terlambat. Itu di Kelurahan Pleret. Jadi misalnya Mas Alit mau ngurus KTP, situ terpampang lurah masuknya jam berapa. Misalnya jam 7.30 berarti tidak terlambat. Carik jam 9, nah ini terlambat nih cariknya nih. Jadi secara lurahnya menyampaikan secara sanksi sosial tuh ada. Nah, main-main berarti. Nggak main-main sekarang, bener-bener reformasi. Nah, musuh masyarakat kayak saya berarti. Nah, iya. Nah, semoga ini bisa FYP Kanjeng, maksudnya FYP untuk hal yang baik dan juga FYP untuk manfaat bersama. Oke. Kanjeng matur nuwun atas waktunya, ngapunten menika langsung sowan ke sini karena pengen mendapat penjelasan yang detail mengenai reformasi kalurahan. Siap. Sur Kanjeng, Mari. Kanjeng. Dua kata Lur, luar biasa ya. Reformasi kalurahan di DIY ini bukan hanya soal pelayanan yang lebih mudah, tapi juga tentang desa yang mandiri, transparan, dan partisipatif. Saya Aljabang Bayu undur diri, terima kasih sudah menyimak. Salam kalurahan.